Oke, baik, saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kelas eksegesis kitab-kitab Salomo dan kita sudah sampai dalam pertemuan kita yang ke-12. Oke, kita akan awali kelas kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami masih dapat mempelajari akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Tuhan tolong tambahkan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti kan maksud para penulis Alkitab, dapat menguasainya, sehingga firman-Mu akan menguasai hidup kami. Kami berdoa meminta pimpinan daripada Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi, hati, dan pikiran kami. Kami berdoa meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan lanjutkan kelas kita. Jadi kita sampai pada kitab yang terakhir dalam kitab Salomo, yaitu kitab Pengkhotbah. Jadi kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, dan kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan dalam kitab Pengkhotbah ya, pasal per pasal. Oke, jadi kita akan mulai dengan pendahuluan ya kitab Pengkhotbah. Jadi bahan sudah saya bagikan di grup WA kita, ya silakan Anda download dan print dari situ. Baik, kitab Pengkhotbah ya. Pendahuluan. Judul dari kitab Pengkhotbah berarti ya orang yang menyampaikan pengkhotbah ya, orang yang menyampaikan khotbah. Ya, pengkhotbah, orang yang menyampaikan khotbah ya. Khotbah ya, itu sama dengan pengertian khotbah atau kembali jemaat ya pada ya era kita ya hari ini, atau pengumpul ya. Penulis kitab ini menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Kohelet, sang pengkhotbah, dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 13, pasal 7 ayat 7, pasal 12 ayat 8, 9, dan 10. Ini adalah kata Ibrani bagi seseorang yang berkhotbah kepada jemaatnya. Jadi mirip dengan pengertian kita gembala jemaat ataupun pengkhotbah ya pada hari ini. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang paling membingungkan dari kitab-kitab lainnya di dalam Alkitab bagi para pembaca awam. Kitab ini telah dicap sebagai kitab pesimisme dan dicela oleh para pengkritik sebagai kitab yang tidak layak disebut firman Tuhan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Kitab ini diantaranya, kitab ini penuh dengan kata-kata yang tidak berpengharapan dan keputusasaan, menggambarkan kekosongan dan keputusasaan. Menggambarkan kekosongan dan keputusasaan hidup. Ya, dalam pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-8. Jadi kita akan bahas lebih detail dalam per ayatnya nanti. Kitab ini juga jarang mencatatkan pujian atau damai. Kitab ini seolah-olah menyetujui tingkah laku yang kontras dengan pengajaran kitab-kitab lainnya dalam Alkitab ya. Coba kita lihat ya pasal 2 ayat 24 ya. Jadi seolah-olah sekali lagi kitab ini mengajarkan tentang hedonisme ya. Oke, kita pasal 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. 24 ini. Oke. Jadi hedonisme mengajarkan kesenangan sebagai tujuan utama hidup. Tuh kan lihat ya, pengkhotbah ajarin udah kita makan minum senang-senang aja ya. Ya, nanti kita akan lihat lagi ya. Ada beberapa ya.
lainnya, contoh lainnya, ya, kitab ini seolah-olah mengajarkan anihilasionisme. Jadi di mana paham ini mengajarkan jiwa seseorang yang telah meninggal, terutama orang yang tidak percaya, maka jiwanya akan di-annihilated, ya, akan dibinasakan. Jadi seolah-olah diajarkan dalam kitab Pengkhotbah, ya, dalam pasal 3 ayat 19 sampai 22. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Keduanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali pada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas, dan nafas manusia turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bagiannya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia, ya. Jadi lihat, jiwa manusia seperti jiwa binatang, ya. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, manusia tidak punya kelebihan atas binatang, ya. Jadi seolah-olah mengajarkan doktrin anihilationisme, ya. Oke, kita lihat lagi. Kitab Pengkhotbah juga seolah-olah, ya, mengajarkan soul sleep theory, ya. Ini dipercaya oleh kaum Advent dan saksi Yehova, ya, bahwa ketika seseorang meninggal, ya, orang percaya pun orang tidak percaya, maka jiwanya, rohnya tidak langsung pergi ke surga atau neraka, tetapi dia akan tertidur terlebih dahulu, ya, menunggu sampai waktu kebangkitan. Nah, ini seolah-olah diajarkan dalam pasal 9 ayat 5. Coba kita lihat. Nah, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, ya. Jadi tidak tahu apa-apa, ya, jiwanya tertidur. Ya, kita lihat lagi 9 ayat 10, ya. Segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi, ya. Jadi tidur, ya, nggak ngapain, tak ada pekerjaan. Kita lihat lagi dalam pasal 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, kita lihat, ya, kunci untuk mengerti kitab Pengkhotbah adalah mampu membedakan antara mana yang adalah kebenaran yang disingkapkan dan mana yang adalah catatan yang diinspirasikan mengenai pemikiran manusia. Inspirasi tidak berarti bahwa setiap pernyataan yang ada di dalam Alkitab adalah benar, tetapi bahwa catatan mengenai pemikiran itu adalah benar, ya. Ya, catatan pemikiran itu, catatan mengenai, ya, pemikiran itu yang adalah benar, ya. Bukan pemikirannya, bukan pemikiran tentang annihilationism-nya, bukan pemikiran tentang hedonismenya, bukan pemikiran tentang soul sleep teorinya, tetapi catatan bahwa di dalam dunia ada orang dunia yang punya pikiran seperti itu. Nah, itu adalah benar. Contoh kita lihat, ya, kata-kata setan dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-5, ya. Ketika setan menggoda Adam dan Hawa, tidak, kalau kamu makan kamu tidak akan mati, kamu justru akan jadi sama seperti Allah. Tidak berarti bahwa pemikiran setan itu benar, bahwa ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu mereka akan jadi sama seperti Allah, mereka tidak akan mati. Tidak, itu salah. Itu justru terbukti, ya, dengan banyaknya orang meninggal, dengan kuburan, ya, semua orang meninggal akibat upah daripada dosa, ya, semua orang mati. Nah, tetapi catatan bahwa iblis pernah mengatakan
bahwa iblis pernah punya mau menanamkan pikiran seperti itu kepada Adam dan Hawa, itu adalah benar ya. Bukan pemikirannya benar, tapi catatannya. Jadi Anda harus bisa membedakan dua hal itu. Baik, saya lanjutkan, saya naikkan dulu. 3. Kesulitan yang berhubungan dengan kitab pengkhotbah dapat diselesaikan hanya dengan pandangan yang benar mengenai alam dan tujuan maksudnya bukan alam ini jadi alam nature mengenai sifat dan tujuan kitab tersebut mengenai sifat dan tujuan kitab tersebut. Kitab ini harus dimengerti sebagai kitab kitab manusia duniawi atau sifat alami atau duniawi manusia sifat duniawi manusia atau manusia duniawi, di mana pemikirannya dan tindakan-tindakannya terlepas dari roh Allah dan pewahyuan ilahinya. Tujuan kitab ini adalah untuk mendemonstrasikan kepada manusia duniawi kekosongan yang menyeluruh atau kesia-siaan yang menyeluruh atas hal-hal di bawah matahari kesia-siaan atau kekosongan yang menyeluruh atas hal-hal di bawah matahari jika terlepas dari apa yang ada di atas matahari. Apa itu? Tentang pewahyuan Allah dan keselamatan. Oke, kepenulisan. Pandangan tradisional kesaksian kitab suci dengan kuat memberitahu kepada kita bahwa penulisnya adalah Salomo Klaim langsung dalam pasal 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem Jadi siapa lagi anak Daud yang jadi raja di Yerusalem? Jelas Salomo Klaim langsung. Kemudian kita lihat lagi perihal hikmat pasal 1 ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Jadi siapa yang paling berhikmat? Jelas ini merujuk kepada Salomo. Coba kita lihat lagi soal kekayaan dalam pasal yang kedua ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan bagiku rumah-rumah dan bagiku kebun-kebun anggur. Kemudian ayat 7, aku membeli budak laki-laki dan perempuan. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas dan harta benda-benda raja-raja dan daerah-daerah. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi jelas ini dengan sangat kuat merujuk kepada pribadi Salomo sebagai raja yang paling berhikmat dan yang paling kaya pada zamannya. Oke. Pandangan kritik. Para pengkritik berkata bahwa kitab pengkhotbah adalah hasil tulisan dari seseorang yang tidak dikenal di waktu kemudian, bukan Salomo sendiri. Tapi ketika kita bertanya siapa, mereka tidak bisa menunjukkan namanya. Mereka hanya ngotot yang pokoknya bukan Salomo. Siapa? Nggak tahu. Pokoknya bukan Salomo. Jadi itu adalah asumsi yang tidak berdasar Oke, penerima kitab ini. Penerima kitab ini tidak dinyatakan secara spesifik, namun ada pemuda disebutkan dalam pasal 11 ayat 19. Kita lihat 11 ayat 19. Sorry, bukan ayat 19 11 ayat 9.
Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, ya. 11 ayat 9. Dan putraku menerimanya, 12 ayat 12. Anakku, ya. Lagi pula anakku waspadalah. Jadi penerimanya ada disebutkan kepada pemuda, anakku. Ya. Sebagai bagian dari literatur hikmat, kitab pengkhotbah dimaksudkan untuk menjadi penuntun, ya, bagi semua orang. Ya, penuntun bagi semua orang. Oke, tahun penulisan. Menurut tradisi, Salomo menulis kitab Kidung Agung ini di masa mudanya, ya. Nggak pakai ini ya. Kitab Kidung Agung di masa mudanya mengekspresikan cinta seorang pemuda. Oke, bisa tulis dulu di masa muda, ya, mengekspresikan cinta seorang pemuda. Ia menulis Amsal di masa dewasanya, menunjukkan hikmat seorang parubaya, dan ia menulis kitab pengkhotbah di tahun-tahun penghabisannya, menunjukkan sebuah pengalaman, duka seorang manusia. Bisa jadi Salomo menulis kitab pengkhotbah sebagai catatan dari penyesalan dan pertobatannya tercatat dalam satu Raja-Raja pasal 11, ya, mana ia jatuh dalam menikahi banyak wanita dan kemudian jatuh dalam penyembahan berhala. Jika ini benar, kitab pengkhotbah ditulis sekitar tahun 931 sebelum Masehi, tepat sebelum kematian Salomo. Tujuan kitab untuk memberikan generasi yang akan datang kepahitan belajar melalui pengalaman mereka sendiri bahwa hidup itu tidak berarti. Hidup itu tidak berarti kalau hidup itu terpisah dari Allah, ya. Jadi seseorang, ya, seorang pemuda, seorang manusia, seberapapun kayanya dia, terkenalnya dia, tapi jika ia tidak mengenal Allah, maka hidupnya tidak berarti, ya. Dia tidak sukses, ya, hidupnya jadi sia-sia karena ia, dengan kata lain, hanya dilahirkan dalam dunia hanya untuk mati dan kemudian dihukumkan dalam neraka. Jadi semua kekayaan yang dia kumpulkan, semua ketenaran, popularitas yang dia dapatkan, semua tidak ada artinya. Jadi seorang yang hidup tanpa dia mengenal Kristus dengan sungguh, ya, dia tidak mungkin sukses, ya. Jadi hidup tidak berarti kalau hidup itu terpisah dari Allah. Oke. Tema kitab adalah kesia-siaan hidup di bawah matahari. Kesia-siaan hidup di bawah matahari. Nah, di bawah matahari mengindikasikan penalaran dan tindakan-tindakan manusia duniawi terpisah dari roh Allah dan pewahyuannya. Jadi hidup, ya, sia-sia di bawah matahari. Itu ada usulan outline, subjek sama khotbah, pesan sama khotbah, ada rangkuman sang pengkhotbah. Oke. Jadi itu pengantar kitab pengkhotbah. Nah, kita mau masuk ke bagian isi, ya, sekarang. Oke, mari kita lihat, ya, pengkhotbah pasal yang pertama. Oke. Oke, baik, sebentar. Saya mau ke WC sebentar, ya.
Oke, kita masuk ke pasal 1 kitab Pengkhotbah. Mari kita baca dulu Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai ke 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dilihat akan dilihat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Nah, jadi saya akan memberikan penjelasan ayat per ayat, juga ada gabungan beberapa ayat. Nah, Anda silakan catat yang Anda anggap penting, ya, yang Anda anggap penting atau menarik, ya, silakan catat. Oke, ayat 1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Jadi kitab Kitab Agung dimulai dengan sebuah pernyataan yang dengan sangat jelas, ya, yang menunjukkan dengan sangat jelas siapa penulisnya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Sekali lagi ini mengukuhkan kepenulisan Salomo sebagai penulis kitab ini, ya. Tidak ada yang lain, anak Daud yang jadi raja di Yerusalem, siapa lagi, ya, selain Salomo. Namun ia juga memanggil dirinya dengan sebutan pengkhotbah, ya. Inilah perkataan pengkhotbah. Ya, terminologi ini dipakai oleh Salomo untuk mengacu pada dirinya sendiri sebanyak 7 kali, ya. Semuanya dalam kitab pengkhotbah. Tidak ada dalam kitab PL lainnya. Kata Ibrani di balik kata pengkhotbah ini adalah kohelet, yang kita sudah bahas dalam pendahuluan tadi. Nah, para penerjemah King James Bible menerjemahkan kitab ini dengan diberi nama Ecclesiastes. Ecclesiastes. Sebuah kata yang berasal dari kata Yunani untuk jemaat, yakni ekklesia. Jadi idenya adalah pengkhotbah, ya, di jemaat. Ya, ini adalah orang yang biasa memanggil jemaat untuk berkumpul bersama untuk diajar dan dinasehati. Jadi ya, konsepnya koheletnya sama dengan konsep pengkhotbah, gembala, pengajar dalam gereja, ya, pada hari ini. Nah, Salomo dalam bisa dikatakan swan song, ya, lagu terakhir, ya, ini kitab terakhir sebelum dia meninggal. Ini berperan layaknya seorang pengkhotbah atau seorang gembala yang membimbing kawanan dombanya. Jadi di sini ia tidak berperan sebagai seorang raja, tetapi ia lebih berperan sebagai seorang gembala, ya. Nah, sikapnya terhadap dunia dan kehidupan jelas berubah sangat drastis, ya, di masa tuanya. Sikapnya dengan jelas menunjukkan kefanaan sistem pemerintahan dunia dan nilai-nilai duniawinya. Tapi ia juga menemukan imannya kembali, ya. Ini kitab terakhir dia tulis, ya, tampaknya menunjukkan ia sungguh-sungguh menyesal dan ia menemukan imannya kembali dan juga menemukan rasa hormatnya kembali, ya, terhadap Allah dan, ya, terhadap firman-Nya. Oke, ayat yang kedua, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi Salomo akhirnya sampai pada kesimpulan, ya, sia-sia, ya, semuanya kesia-siaan belaka. Segala sesuatunya adalah sia-sia. Nah, kata sia-sia, kesia-siaan, ini berasal dari kata Ibrani, yaitu hebel, ya. Nah, jadi kita dapatkan nama Habel, ya, juga dari akar kata ini. Artinya ini kosong, ya.
bukan apa-apa, ya, sia-sia, ya, kosong, hebel. Ini kosong atau bukan apa-apa, is nothing, ya, kosong. Jadi, nah, ingat, Allah berjanji bahwa keturunan Hawa kelak, ya, pada zaman Hawa akan menghancurkan, ya, iblis. Jadi ketika Hawa melahirkan Kain, Hawa mengira bahwa itu janji Allah segera tergenapi pada waktu itu. Jadi Kain dipikir adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tapi ternyata Kain adalah seorang pembunuh. Jadi ketika Kain dilahirkan, dikira itu adalah penggenapan janji Allah untuk mengirimkan Mesias, sehingga anak kedua lahir, yaitu Habel, adiknya. Wah, yang ini bukan apa-apa, ya. Yang ini nothing, ya. Yang ini bukan apa-apa. Yang pertama itu, wah, ini yang Mesias. Yang kedua ini kosong, ini bukan apa-apa, ya. Maka diberi nama Habel, ya, bukan apa-apa. Jelas kalau Anda punya anak, ya, kamu kasih nama Habel, ya, pikir, karena artinya kosong, ya. Kosong, bukan apa-apa, ya, nothing, ya, nggak ada spesialnya, gitu. Oke, jadi kesia-siaan Hebel dipakai oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah tidak kurang dari 38 kali. Jadi dipakai 38 kali dalam kitab Pengkhotbah. Arti Hebel, nama Habel dari kata ini berarti kosong, bukan apa-apa. Ini menjadi kesimpulan Salomo berkaitan dengan hal-hal dunia ini, dan itu pula yang diajarkan dalam PB, ya. Coba kita buka PB 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan marta serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi segala sesuatu tidak ada yang abadi di bawah matahari di dalam dunia ini, ya. Sia-sia belaka. 1 Yohanes 2 tadi ayat 16-17, ya. Oke, kita mau masuk ke ayat yang ketiga sekarang. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, Salomo kemudian mengajukan pertanyaan, ya, di ayat ketiga. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ingat, Tuhan Yesus juga berkata mirip seperti itu, ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia tapi kehilangan nyawanya, ya. Ya, seberapa kaya sih seseorang pernah bisa hidup di dalam dunia? Ya, ia tidak mungkin bisa memiliki seluruh dunia. Tapi andai kata pun ia memiliki seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya, ia mati masuk dalam neraka, maka itu semua tidak ada gunanya, ya. Ya, itu coba kita buka dalam Matius 16 ayat 26, ya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang membandingkan antara seisi dunia dengan satu jiwa, ya. Betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi jiwa Anda berharga di mata Allah, ya. Sehingga begitu berharganya, sehingga ia sendiri akhirnya meninggalkan surga dan mengambil rupa menjadi seorang manusia tidak berdosa, Yesus Kristus, lahir di sebuah palungan yang hina untuk menyelamatkan Anda dan saya. Jadi oleh karena itu, ya, seorang harus memikirkan, ya, kondisi jiwanya, karena itu berharga di mata Allah. Nah, kondisi ini, ya, pertanyaan ini tentu tidak mengecilkan tentang hal-hal di dalam dunia yang disebut dengan kebaikan atau usaha atau pekerjaan kita. Kalau begitu nggak penting dong, kalau gitu, kalau semua sia-sia, ngapain gua kerja, ya? Ngapain saya belajar, ya? Ngapain saya berbuat baik, ya? Oh, tidak, ya. Ada perintah Tuhan juga, barang siapa tidak bekerja janganlah ia makan, ya.
Nah, kata kuncinya tentu terletak pada frase di bawah matahari. Ya, ini dipakai Salomo ya tadi 29 kali ya frase di bawah matahari. 29 kali. Kemudian ya termasuk ada frase ya di bawah langit, ini sebanyak 3 kali ya. Jadi frase di bawah langit masuk ke dalam 29 kali frase di bawah matahari. Jadi kesimpulan Salomo adalah jika perspektif dan motivasi seseorang, hanya berpusatkan dalam hidup ya pada hidup dalam dunia ini saja, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia dan hidupnya tidak berharga, tidak bernilai. Kesimpulan jelas lainnya yang kini berhasil dilihat oleh Salomo adalah untuk memfokuskan ya, usaha kita untuk sesuatu yang di atas matahari, bukan hanya berpusat pada di bawah matahari. Tentu kita perlu bekerja ya, bekerja melakukan kebaikan ya, membentuk karakter itu baik, tetapi ya bahwa hidup kita bukan hanya hidup di dunia ini saja. Ada dunia yang lain yang akan datang yang menanti kita. Dan kita juga harus memikirkan kehidupan itu ya, kehidupan di atas matahari. Jadi kesimpulan jelas lainnya yang kini berhasil dilihat Salomo adalah untuk memfokuskan usaha kita di atas matahari. Berusaha untuk mengenal dan mengikuti kehendak Allah dalam semua yang kita lakukan. Jadi itu kesimpulan Salomo ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, kita melanjut. Nah, beberapa ayat berikutnya ini menekankan siklus ya, berbagai macam fenomena di bumi. Tapi dikatakan ya, siklus keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Kemudian ada siklus matahari ya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin, siklus angin bertiup ke selatan, berputar ke utara, kemudian balik lagi ke selatan, putar lagi ke utara, siklus. Tapi bumi tetap ada. Sungai, siklus air, sungai mengalir ke laut, kemudian sungai, kemudian laut ya, menguap ya, evaporasi, kemudian akhirnya membentuk uap air yang mengembun, mengkondensasi, kemudian akhirnya turun jadi hujan, sebagian jatuh ke sungai, sebagian jatuh ke laut, ada yang diserap dalam tanah menjadi mata air, yang jatuh ke sungai akhirnya mengalir lagi ke laut, dan demikian seterusnya. Jadi ada berbagai siklus dari berbagai macam fenomena yang ada di bumi ya, namun dikatakan ya bumi tetap ada ya. Bumi tetap ada. Nah, bumi tetap ada. Nah, Allah menciptakan bumi untuk alasan yang kekal. Dan walaupun bumi telah lama terkontaminasi dengan efek dosa, namun pada akhirnya bumi akan dimurnikan, diperbaharui, dan akan bertahan selamanya. Coba kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Oke, saya tulis dulu ya. 2 Petrus 3 ayat 12 sampai yang ke-13. 2 Petrus 3 12 sampai 13. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi, bumi akan diperbarui. Ya. Jadi, akan ada lagi bumi, ya, bumi yang baru. Jadi, bumi tetap ada. Oke, ya, siklus, ya, generasi
demi generasi berlalu, ya siklus demi siklus berlalu, tapi bumi tetap ada. Coba kita bandingkan lagi Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 ya. Kita pengkhotbah sendiri. Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Pengkhotbah 3 ayat 14. Jadi bumi akan tetap ada untuk selamanya. Coba kita lihat lagi ya, contoh Daniel 12 ayat yang ketiga. Kayak bintang. Orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi bumi akan tetap ada selamanya bersama dengan bintang. Ada bintang-bintang. Oke. Baik, kita kembali ke kita. Jadi keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, bumi tetap ada. Ya, keturunan demi keturunan akan berganti. Ya, generasi yang satu akan digantikan oleh generasi yang lain. Nah, kita manusia cenderung berpikir bahwa generasi kita ini adalah generasi yang terakhir atau generasi yang terbaik. Tetapi generasi kita pun kelak akan digantikan oleh generasi yang baru, ya, generasi anak cucu kita. Tetapi hal yang tetap ada, ya, yang tetap dalam tiap generasi adalah ini ya. Coba kita lihat di dalam Mazmur 145. Apa hal yang tetap mutlak ada dalam setiap generasi demi generasi berlalu? 145 di ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Jadi apa yang akan selalu mulia yaitu Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi itu yang akan selalu dimegahkan di dalam setiap generasi. Oke, kembali lagi. Nah, sudah tadi 5 sampai yang ke-7 ya. Oke, termasuk yang ke-8. Ketika Salomo berkata bahwa segala sesuatu menjemukan, ya, menjemukan. Nah, di balik kata menjemukan itu dalam King James dikatakan all things are full of labor. Ya, all things are full of labor. Di sini LAI menerjemahkannya dengan segala sesuatu menjemukan. Nah, dalam ayat yang ke-8 Salomo sedang menyatakan sebuah kebenaran, ya, bahwa ya, all things, ya, segala sesuatu are full of labor. Itu adalah hasil dari pekerjaan atau hasil dari usaha manusia. Jadi produk-produk meja, TV, kulkas itu ya, all things are full of labor. Itu adalah hasil dari kerja atau usaha manusia. Demikian pula ya, dunia ini juga adalah hasil atau hasil karya pekerjaan daripada Allah, ya, ciptaan Allah. Jadi ayat yang ke-8 ini adalah rangkuman apa yang telah dijabarkan oleh Salomo. Banyak aktivitas terjadi, dan yang kita bisa simpulkan adalah dari sudut pandang saya, peristiwa yang satu itu apa ini? Ya, akan menghentikan seluruh aktivitas. Ya, peristiwa apa yang akan menghentikan seluruh aktivitas? Yaitu ya, kematian. Ya. Kematian. Jadi Salomo ingin berkata, ya, itulah analisa saya tentang kehidupan. Mataku sudah lihat semua,
dan itu tidak memuaskan saya. Telingaku sudah mendengar semua, dikatakan, tetapi itu juga tidak memuaskan saya. Kalau begitu apa gunanya? Nah, ayat yang 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dilihat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi apa yang kita lakukan kemarin akan juga kita lakukan besok. Kemarin kita bangun, mandi, makan, pergi beraktivitas, memasak, pergi bekerja, pulang, kemudian malam dengan keluarga, tidur. Nah, besoknya diulang lagi, bangun, tidur, mandi, makan, aktivitas, bekerja, pulang, makan, pulang keluarga, tidur, besoknya dilakukan lagi. Jadi seperti itu terus. Kita mendapatkan siklus kehidupan yang tidak pernah berhenti. Seperti itu terus. Itu yang kita lakukan. Ayat 10 sampai 11, adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah itu baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Nah, siapa di dalam kelas yang masih ingat nama kakeknya atau neneknya? Kebaikan biasanya kita panggil kakek nenek kita dengan sebutan kakek, nenek. Tetapi siapa yang masih ingat namanya? Siapa yang masih tahu namanya? Atau nama nenek dari neneknya, berarti nenek buyut. Mereka sudah tidak tahu. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa kita berpikir bahwa kita adalah penting, kita ini orang penting. Tetapi belum tentu nanti cucu kita ingat atau tahu tentang kita. Paling cuma lihat foto kita setelah kita meninggal, kalau Tuhan belum datang. Belum tentu cucu kita bahkan tahu nama kita. Nah, tapi begitu pula kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu nama kakek nenek saya itu siapa. Biasa kita cuma panggil kung, po, kakek, nenek. Dan yang jelas kita bersyukur mereka menikah sehingga kita akhirnya ada. Kalau tidak, kita tidak akan ada kalau mereka nggak menikah. Nah, meskipun kita tidak tahu nama mereka, begitu pula dengan cucu kita, belum tentu mereka tahu nama kita. Tidak ada kenangan dari masa lampau, dan dari masa depan pun tidak ada, kata Salomo. Nah, manusia ketika ia memandang dunia ini, ia melihat ada siklus yang konstan, terjadi terus-menerus. Matahari terbit terbenam, siklus angin berputar dari selatan ke utara, begitu sebaliknya. Ada siklus air, sungai ke laut menguap, turun lagi hujan ke sungai ke laut menguap, dan begitu pula dengan siklus hidup kita, lahir, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, menikah, tua, meninggal, lahir lagi, dan begitu seterusnya, ada siklus. Tapi ada satu peristiwa dari semua aktivitas yang kita lakukan, kita tahu ada semuanya itu pasti akan berakhir. Ada satu peristiwa yang akan menimpa kita semua dan yang akan mengakhiri seluruh aktivitas kita. Dan peristiwa apakah itu? Peristiwa itu adalah kematian. Jadi satu peristiwa yang akan menimpa kita semua dan yang mengakhiri segala aktivitas kita. Itulah satu peristiwa yang mutlak, absolut. Oleh karena itulah Salomo mengajukan pertanyaan dalam ayat yang ketiga. Apakah gunanya? Apakah gunanya? What's the profit? Apa untungnya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi di sini Salomo sedang mencari sebuah jawaban, jawaban akan hidup. Apa arti hidupnya? Toh ujung-ujungnya nanti akan mati.
lahir, muda, menikah, kemudian tua, mati juga. Lalu apa poin hidup kita ini? Salomo mencari sebuah jawaban. Nah, inilah kehidupan. Dan seolah-olah Salomo ingin mengajak para pembaca juga untuk berada di dalam kacamata dia. Benar Salomo, apa yang kau amati itu benar. Bahwa hidup itu seperti yang kau katakan itu, siklus yang tidak berakhir, tetapi toh nanti akan ada satu peristiwa yang akan mengakhiri itu semua, yaitu kematian, dan kita semua akan mati. Kalau begitu, apa gunanya kita hidup di dalam dunia ini? Apa untungnya? Jadi kita dipaksa untuk berada di dalam posisi Salomo. Apa jawabannya kalau begitu? Apa gunanya hidup dalam dunia ini? Kita dipaksa untuk mencari jawabannya. Pasti hidup kita dalam dunia ini lebih dari sekedar begini. Masa gini-gini aja? Pasti ada sesuatu yang yang lebih, yang Tuhan inginkan agar kita pahami dari hidup dalam dunia ini. Nah, mari kita lihat apa kata PB tentang orang percaya. Kita buka dulu dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 23. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, Yesus berkata bahwa dia bukan dari dunia ini. Jadi, yang bisa memberitahu pada kita apa arti hidup kita dalam dunia ini di bawah matahari adalah dia yang hidup di atas matahari. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Adalah dia yang menciptakan hidup itu sendiri. Kenapa ya Tuhan Engkau menciptakan hidup? Kenapa Engkau memberikan saya hidup? Nah, jadi dialah yang punya jawabannya, dan kita harus mencari tahu jawabannya kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat lagi. Apa kata PB, Perjanjian Baru, tentang orang percaya? 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, dikatakan apa? Tidak sia-sia. Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang Salomo katakan, sia-sia. Segala sesuatunya adalah sia-sia. Di bawah matahari, semuanya sia-sia. Benar, di bawah matahari semuanya sia-sia. Tapi di atas matahari, itu di kehidupan lain yang menanti kita, yang sudah diselamatkan, dan kita yang belum diselamatkan, kita disuruh untuk mengejar, mencari tahu bagaimana cara saya diselamatkan, agar hidup saya tidak hanya berakhir di bawah matahari. Nah, Perjanjian Baru memberitahu pada kita bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kita bisa membuat hidup kita jadi tidak sia-sia. Dengan cara apa? Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Pertama, kita mengenal Tuhan. Tentu kalau ingin bersekutu, kita harus kenal dulu dong. Nggak kenal gimana bisa akrab, kita harus kenal dulu. Mengenal Tuhan dengan benar. Siapa Tuhan itu? Apa yang Dia inginkan? Dan apa yang Dia sudah perbuat untuk kita. Nah, jadi kita mendapatkan kepuasan dalam jerih payah kita untuk Tuhan. Dan itu kata Tuhan tidak sia-sia. Filipi 1 ayat 21. Coba kita lihat.
Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup ada Kristus dan mati adalah untung, ya, gain, ya, profit. Itu adalah untung, profit. Ya. Jadi inilah untungnya, ya. Dalam ayat yang ketiga Salomo bertanya, apa gunanya, apa untungnya manusia hidup berjeri lelah di dalam dunia? Tapi penyanyi baru memberitahu pada kita untungnya, ya. Ketika seseorang sudah sungguh-sungguh diselamatkan, dosanya diampuni, dia mengerti bagaimana cara Tuhan menyelamatkan hidupnya, mengampuni dosanya, dan sekarang hidupnya bukan lagi dia sendiri hidup, tapi dia hidup bagi Kristus. Maka matinya pun, ya, adalah untung, ya. Mati untung, ya, profit, ya. Ketika ia, ya, sudah sungguh-sungguh, ya, diselamatkan. Oke, itu ayat 1 sampai yang 11. Nah, kita mau lihat, ya, perikop selanjutnya dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-18. Oke, saya bacakan dulu ayat 12 sampai 18. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, apa yang dilakukan oleh Salomo, ya, di waktu senggangnya? Ya, kita tahu bahwa Salomo memerintah selama 40 tahun. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 30 dan seterusnya, ya. Raja-Raja 4 ayat 30 dan seterusnya. Ayat 30 seterusnya, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda orang-orang Mahol, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, nyanyiannya ada 1.005, bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Jadi di sini Salomo mempelajari tentang botani, ya, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Jadi juga mempelajari tentang zoologi di sini, ya. Botani, tumbuh-tumbuhan, zoologi tentang binatang-binatang. Jadi Salomo memakai waktu senggangnya dengan mempelajari banyak hal, ya. Ia mempelajari tentang hidrologi, ya, siklus hidrologi. Ia mempelajari tentang astronomi, ya, matahari terbit dan terbenam, ya. Nah, coba kita kembali ke nas kita 13, ya. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan diri. Nah, ini adalah kali pertama kata Allah muncul, ya, dalam 11 ayat pertama. Nah, Salomo mengajak para pembacanya untuk memandang kehidupan di bawah mata, ya.
Jadi di dalam 11 ayat pertama, Salomo mengajak para pembaca untuk memandang kehidupan di bawah matahari yang sia-sia. Nah, kemudian ia mengajukan sebuah pertanyaan dalam ayat yang ketiga, ya. Apa untungnya? Tapi dia tidak memberikan jawabannya hingga pasal yang ke-12 nanti. Jadi di sini Salomo ibaratnya sedang menulis esai, ya. Esai tentang kehidupan. Jadi baru di ayat ke-13 inilah kata Allah ya pertama kali muncul. Nah, Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menyelidiki kehidupan. Allah mau agar semua manusia melakukan hal ini. Dan Salomo menjawab tantangan ini. Dan Salomo adalah pribadi yang memiliki kesempatan istimewa untuk melakukan penyelidikan tentang arti hidup, ya, secara detail dan menyeluruh. Karena bisa dikatakan Salomo memiliki hampir seluruh akses, ya. Dia raja yang paling kaya, dia punya kekuasaan, dia paling berhikmat, dia memiliki 40 tahun masa kedamaian pada zaman pemerintahannya. Jadi Salomo tidak perlu pikirkan tentang besok mau makan apa, ya. Dia tidak perlu pikirkan tentang besok masih ada beras atau tidak, ya. Dia tidak perlu pikirkan tentang pekerjaan rumah tangga yang belum kelar, ya. Karena dia punya banyak sekali pembantu untuk mengerjakan itu. Ya, dia tidak perlu khawatir pikirkan tentang jodoh, ya. Dia punya 1000 ya istri. Dia tidak perlu khawatir pikirkan tentang pekerjaan, dia raja. Nah, sementara kita tidak semuanya punya hak itu, ya, punya hak istimewa seperti Salomo. Ya, boro-boro mau menyelidiki tentang kehidupan secara menyeluruh. Ya. Begitu anak nangis, wah susu habis, saya harus beli susu. Ya, bagaimana kau beli susu kalau tidak ada uangnya? Mesti cari uang. Nah, Salomo memiliki hak istimewa itu untuk menyelidiki kehidupan secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat apa hasil penyelidikan Salomo tentang hidup. Ketika manusia menyelidiki kehidupan, ia pasti akan melihat ya kesusahan-kesusahan yang ada di dalam dunia. Ya, manusia tidak dapat berpaling bahwa dunia kita yang sekarang ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Ada sakit penyakit, ada kesusahan, ada orang jahat, kemudian ada kematian. Dunia kita sudah tercemar oleh dosa. Nah, berkaitan dengan kehidupan, ada beberapa respon. Ada orang yang mungkin berkata, ya, saya nggak mau tahu lah, ngapain saya selidiki tentang kehidupan. Ya, dia mengabaikan penyelidikan tentang kehidupan. Ya, saya nggak mau pusing dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ya, saya nggak mau bahas itu. Ya, lebih baik saya isi dengan aktivitas atau hiburan, dengan olahraga, rutinitas, ya, kerja, ya, cari uang. Pokoknya jangan bicarakan soal itulah dengan saya. Nah, ada orang yang hidupnya acuh tidak acuh, ya, dengan perkara kehidupan. Tapi ada juga orang yang ya mau menyelidiki ya, tentang kehidupan. Nah, coba kita lihat apa kata Perjanjian Baru. Ya. Nasihat dalam Perjanjian Baru. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Nah, jadi ada nasihat dalam perjanjian baru. Ya. Yang kelihatan ini sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi Tuhan ingin agar setiap manusia yang diberikan kehidupan untuk mencari tahu, menyelidiki tentang kehidupan. Dan kita memang mungkin tidak punya hak istimewa seperti Salomo, tapi ya kita patut bersyukur Salomo melakukan penyelidikan tentang kehidupan itu secara menyeluruh dan kita bisa baca kesimpulannya.
Jadi apa yang Salomo tulis esai tentang kehidupannya, esai tentang kehidupan itu sangat sangat benar ya, sangat saya ya. Jadi ketika saya membaca benar ya, saya juga alami ini. Oh benar, saya juga pikirkan itu. Oh benar. Nah, Tuhan tidak ingin agar setiap orang mengabaikan ya pendidikan tentang kehidupan. Hidup kita hanya sekali ya dalam dunia ini. Oleh karena itu kita harus pakai sebaik-baiknya ya, hidup kita yang hanya sekali dan singkat ya, di dalam dunia ini untuk mencari tahu apa yang kekal, untuk membuat hidup kita bermakna ya, bernilai. Oke, kita lanjut ayat 15 sampai 16 ya. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Nah, Salomo masih memiliki hikmatnya, baik hikmat dari Allah maupun pengetahuan yang luas yang ia kumpulkan ya dari berbagai macam pembelajarannya. Lebih dikatakan daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Tapi hal itu pun ya tidak memuaskan. Kesia-siaan belaka. Dengan pengetahuan yang begitu banyak yang dia miliki, dikatakan yang bongkok tak dapat diluruskan. Yang tak ada tak dapat dihitung ya. Nah, bongkok ya, di sini mengacu kepada banyak hal yang bengkok ya. Banyak hal yang bengkok, entah itu bicara tentang ranting bengkok atau hati yang bengkok ya. Pokoknya yang namanya bengkok jelas tidak lurus ya. Jadi seberapapun dia banyak tahu, yang bengkok jelas tidak dapat lurus ya. Kalau itu diluruskan namanya bukan bengkok lagi. Yang tidak ada jelas tidak dapat dihitung ya. Kalau bisa dapat dihitung berarti itu sudah ada. Ayat 17 sampai 18, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjerang angin. Nah, dalam pencariannya untuk mendapatkan lebih banyak hikmat, Salomo di sini juga berusaha untuk memahami penyebab kebodohan dan kebebalan. Tapi pencariannya pun berakhir dengan jalan buntu. Aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Jadi pencariannya itu membawa pada kesusahan dan kesedihan. Di ayat 18 dikatakan, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Jadi justru pencariannya itu membawa dia pada kesusahan kesedihan, dan dia tidak mampu untuk memahami semua itu selama Allah tidak dilibatkan. Nah, di dalam kitab Amsal, Salomo dengan sangat antusias menjunjung tinggi hikmat dan pengetahuan dalam kitab Amsal. Namun dalam kitab Pengkhotbah di sini, ia mengatakan bahwa hikmat membawa kesusahan dan kesedihan. Nah, perbedaannya adalah hikmat yang dibicarakan dalam Amsal adalah hikmat yang sejati, ya, pengetahuan yang sejati, yang didasarkan pada takut akan Tuhan. Ya, Amsal 1 ayat 7, di mana permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Tetapi hikmat yang dibicarakan dalam kitab Pengkhotbah ini adalah ya hikmat ya manusiawi ya. Ini ingin menunjukkan kekurangan hikmat yang didasarkan pada pandangan manusia belaka ya. Jikalau Allah dan firman Allah ya tidak dilibatkan, jadi ya justru akan mendatangkan susah hati ya, kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban jika kita tidak melibatkan Allah dan tidak melibatkan firman-Nya, yaitu Alkitab. Oke, itu pasal yang pertama. Oke, kita masuk. Pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia.
Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Oke, ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat 1, di sini Salomo dengan semua hikmat luar biasanya segera menemukan bahwa hikmat saja tidak dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian jiwa. Jadi ia memutuskan untuk mencoba menikmati hidup dengan kelimpahan hartanya, dengan kesenangan ya, sementara yang bisa ditawarkannya, ya, anggur, tawa, ya, senangan. Jadi tampaknya itu bisa mendatangkan, memberikan kebahagiaan kepada manusia, ya, anggur, kesenangan. Jadi Salomo memutuskan untuk mencoba, ya, saya mau coba anggur, ya, saya mau coba senang-senang aja. Apakah itu bisa membuat saya bahagia? Apakah itu bisa memuaskan hidup saya, membuat hidup saya bernilai? Jadi di sini Salomo dia mau bereksperimen ya, dengan kesenangan dengan anggur. Dia berkata kepada dirinya sendiri, ayo kita coba ini. Aku hendak menguji ya, kegirangan. Jadi Salomo mau mencoba menguji kesenangan, ya, berbagai macam kesenangan hidup. Nah, bagian dari kesenangan yang Salomo nikmati itu dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Coba kita lihat. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Jadi ya, Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ya, di sini ya kita melihat cikal bakal kejatuhan Salomo. Ya, Salomo punya harem, ya, tempat para selirnya kumpul. Dan di sini ia berpartisipasi dengan haremnya itu. Dan kita ingat ya dalam kitab Amsal, ya Salomo justru yang mewanti-wanti, ya, mewanti-wanti Rehabiam tentang wanita. Salomo memperingatkan tentang bahaya imoralitas, ya, bahaya wanita asing. Dan bukan hanya diajar oleh Daud, ya Salomo juga bahkan diperingatkan oleh ibunya. Ya. Coba kita buka di Amsal 31. Sedikit review Amsal 31 ayat 1. Ya. Sini ibunya bilang, inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Kita percaya Lemuel adalah Salomo sendiri, ya, tidak ada kata Masa di situ. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku, ayat 3, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Jadi ya Bathsheba sudah wanti-wanti Salomo, ya, jangan main perempuan, ya, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, ya, dan jangan hancurkan hidupmu dengan minuman alkohol. Ayat 4 ya. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi pembesar mengingini minuman keras. Ya. Jadi jangan main perempuan. Yang kedua, jangan mabuk, ya, jangan minum alkohol, anggur. Ya, tetapi di sini Salomo mengabaikan nasihat ayahnya dan juga ibunya demi mencari tahu arti hidupnya. Dia ingin mengetes, ya, dia ingin bereksperimen dengan anggur, dia ingin bereksperimen dengan wanita. Nah, kembali dalam Khotbah 2 ayat 1. Jadi Salomo berkata, aku akan menguji kegirangan, aku akan menikmati kesenangan, ya, bersama wanita-wanita simpanan saya, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ayah dan ibu saya, karena ini adalah kebodohan. Nah, coba kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga.
Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, 1000. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Jadi Salomo jauh daripada Tuhan. Nah, kita melihat di sini apa akibat daripada poligami. Ini adalah konsekuensi dari tidak taat kepada Allah. Tuhan pada mulanya hanya sudah mendesain satu pria dan satu wanita, satu suami, satu istri. Dan akibat dari poligami adalah hancurnya hubungan dengan istrinya yang sah, dan juga rusaknya hubungan rohaninya dengan Tuhan. Nah, Daud memang juga istrinya, Daud juga punya harem istrinya lebih dari satu, tetapi tidak sebanyak Salomo. Namun perbedaannya adalah Daud tidak membiarkan istri-istrinya itu atau haremnya itu membuat hatinya berpaling meninggalkan Tuhan. Nah, tetapi Salomo justru dia membiarkan wanita-wanita itu membuat hatinya berpaling daripada Tuhan. Saya tidak sedang membenarkan tindakan poligaminya Daud. Oh, nggak apa-apa lah, saya poligami, saya nggak sebanyak poligami saya nggak sebanyak Salomo kok, hanya sebanyak Daud. Tetap tidak boleh. Bukan itu maksudnya. Allah mengecam tentang poligami. Jadi bukan hanya dosa poligami, Salomo juga akhirnya juga jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, setelah Salomo mencoba semua kesenangan itu dengan perempuan, dengan anggur, dia berkata di ayat yang kedua, itu bodoh. Ayat 1, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Setelah dia mencoba bereksperimen, gitu-gitu aja ternyata itu pun sia-sia. Itu tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya, tidak membuat hidupnya jadi bernilai. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, mengenai kegirangan apa gunanya. Jadi di ayat yang kedua tampaknya tidak lama bagi Salomo untuk mengetahui bahwa pesta pora dalam hidup tidak memberikan kesenangan atau kebahagiaan yang sejati. Ia berkata dalam akhir ayat pertama, tapi lihat juga itu pun sia-sia. Di ayat yang kedua, apa gunanya? Nah, ada indikasi dalam ayat ini bahwa Salomo sebenarnya tidak sungguh-sungguh menginginkan gaya hidup seperti itu, tapi hanya ingin mencoba bereksperimen. Mengapa orang-orang lain tampaknya bahagia melakukan itu? Sehingga ia berkata dalam ayat yang ketiga, dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia. Nah, di ayat yang ketiga, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Nah, kata anggur ingat, ini bisa ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Jadi anggur bisa mengacu pada jus anggur yang tidak beralkohol, tidak memabukkan, atau anggur bisa juga mengacu kepada anggur yang fermentasi yang beralkohol yang memabukkan. Dan Amsal pasal 20 ayat 1 itu ayat di ujian Anda mitas itu dikatakan pencemooh dan menipu pencemooh dan menipu. Nah, jadi Salomo yang memberikan nasihat untuk tidak minum anggur yang dapat membuat mabuk, memutuskan untuk mencobanya. Nah, bukannya mendapat kesenangan, namun ia justru membuktikan nasihatnya sendiri yang bijak itu dalam kitab Amsal itu benar. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 21. Jadi, ternyata gini aja tidak ada gunanya, sia-sia, tidak mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan yang sejati. Oke, mari kita lanjutkan, kita lihat ayat 4 sampai yang ke-6. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai yang ke-6.
Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Jadi Salomo kemudian lanjut dengan menceritakan kembali seluruh usahanya untuk memuaskan hatinya dengan kekayaan dan kesenangan. Sebagai orang terkaya pada zamannya, nah ia mampu ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ya, dia orang kaya. Dia mampu ya, bangun rumah, buat kebun anggur, buat taman-taman, buat berbagai macam kebun, buat kolam-kolam. Kemudian kita juga baca nanti dia akan ya, membuat ya kapal-kapal ya. Coba kita bandingkan ya dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 22. Dari 10 ayat 22. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Jadi Salomo membangun galangan kapal di sini. Coba kita bandingkan lagi 2 Tawarik pasal 8. 2 Tawarik pasal 8 ayat yang kedua. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya, menyuruh orang Israel menetap di sana. Jadi dia membangun kota-kota. Oke, kembalikan bahan kita. Jadi Salomo melakukan berbagai macam mega proyek. Dia ingin melihat apakah dengan mengisi hidupnya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang membangun hal-hal yang besar, bisa membuat dia bahagia, bisa membuat hidupnya jadi punya nilai yang berarti. Oke, kita lanjutkan di ayat 7 sampai 14. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Nah, Salomo sedang bereksperimen, ya, sedang mencari kepuasannya sejati. Dia mencoba semuanya. Mana di antara semua hal ini yang dia coba yang tidak sia-sia. Jadi Salomo sedang meneliti di sini. Ayat 11, ketika aku meneliti. Kita baca di ayat 7 sampai 8, Salomo mencoba kekayaan. Apakah kekayaan bisa mendatangkan kebahagiaan, kepuasan? Dia bilang, aku membeli banyak budak, laki-laki dan perempuan. Dia punya banyak pembantu. Jadi bisa suruh sana, ya, suruh sana sini, ya, nggak perlu kerja, tinggal perintah. Ya. Dia punya banyak ternak. Ya. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia punya banyak ternak.
ya, sapi, kambing, kuda, keledai, unta, domba. Ya. Nah, salah satu ukuran kekayaan seseorang pada zaman itu adalah ya punya banyak ternak. Kemudian dia juga punya banyak perak. Ayat 8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dari daerah-daerah. Coba kita bandingkan 1 Raja-Raja 9 ya, 1 Raja-Raja 9 ayat 14. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. 120 talenta emas. Jadi 120 talenta emas dalam 1 tahun. Ya. Kemudian ia juga punya harta benda raja-raja. Ya, harta benda raja-raja di ayat yang ke-8 ya. Jadi seperti presiden ya, kalau dia mau berkunjung ke negara lain ya biasanya akan bawa hadiah khas ya. Jadi raja-raja lain yang berkunjung melihat kerajaan Salomo, mau melihat hikmatnya seperti ratu dari Sheba ya. Kemudian raja-raja lainnya yang mau lihat kemegahan kotanya akan datang, pasti datang dengan bukan dengan tangan hampa, pasti bawa oleh-oleh ya. Pasti hadiahnya juga bagus-bagus. Namun ia menyimpulkan di ayat 11, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Ya, semuanya itu sia-sia ya. Dia mencoba mencari nilai hidupnya dengan kekayaan, tetapi semuanya sia-sia. Kekayaan tidak memuaskan. Nah, banyak orang jadi sombong ketika ia kaya. Orang ya, menikmati berkat-berkat Tuhan, ya, tapi dia lupa ya, siapa pemberi ya. Dia melupakan siapa pemberinya, yaitu Tuhan. Dia hanya mau nikmatin berkatnya saja. Dia lupa siapa yang memberikan berkat itu. Jadi ia makan buahnya tapi lupa pohonnya. Ia minum airnya tapi ia tidak ingat ya sumber mata airnya. Jadi ya kekayaan tidak memuaskan. Itu suatu hal yang tidak pasti. Tapi kita bisa memakai kekayaan dunia ini untuk melayani Tuhan. Kekayaan tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi kita bisa memakainya ya, untuk melayani Tuhan. Kemudian di ayat 8 ya, juga 10, Salomo mencoba kesenangan. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Jadi seperti yang sebelumnya ya. Jadi biduanita-biduanita, penyanyi-penyanyi, banyak hiburan. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Ayat 10. Namun ia juga menyimpulkan bahwa itu semua ya sia-sia di ayat yang ke-11 ya. Lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan. Ya. Nah, tentu tidak berarti bahwa kita tidak boleh menikmati kesenangan. Nah, ada kesenangan yang tidak berdosa ya. Yang tidak boleh dinikmati adalah kesenangan yang berdosa. Ada kesenangan yang tidak berdosa. Seperti apa itu? Seperti olahraga ya, makanan, musik yang baik yang memuliakan Tuhan ya, traveling, jalan-jalan ya, itu tidak berdosa. Namun jika kesenangan itu menjadi tujuan utama hidup seseorang, menggantikan Tuhan dalam hidupnya, maka itu akan jadi dosa. Jadi jika kesenangan itu adalah tujuan utama hidup seseorang, menggantikan Allah, maka itu jadi dosa. Oke. Kemudian 11a ya. Salomo mencoba dengan pekerjaan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dia mencoba mencari kepuasan dengan kerja. Ya. Namun ya, kesimpulannya juga sama ya, pekerjaan tidak memuaskannya. Nah, Salomo banyak melakukan pekerjaan ya, dia banyak melakukan pembangunan pada masa pemerintahannya.
Dia bisa dikatakan dia bapak pembangunan ya kerajaan Israel pada masa itu. Nah, kemudian Salomo memandang hasil kerjanya, ia senang. Namun ketika ia merenung, ia berpikir, semua uang yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan pembangunannya, semua pemikiran, idenya, desainnya agar pekerjaan sempurna, itu tidak memberikan kesenangan atau kepuasan yang sejati. Karya-karyanya akan usang, akan dilupakan orang, atau akan rusak karya-karyanya itu. Kalau ibaratnya belajar ekonomi, ada yang namanya penyusutan aktiva tetap. Mobil akan jadi usang, butut. Begitu pula dengan rumah. Lama-lama akan rusak, bosan. Nah, Salomo menyimpulkan bahwa itu semua tidak memberikan kepuasan. Itu pun sia-sia. Nah, kalau kita tarik aplikasinya, ada orang yang tujuan hidupnya adalah karir, kerja siang malam, cari uang, dia tidak ingat Tuhan, dia tidak pikirkan akan keluarganya. Bahkan di Jepang orang suruh menikah, atau mereka itu susah karena kalau menikah akan punya anak, akan repot untuk karirnya, tidak bisa ditinggal. Yang wanita dia harus mengurus anaknya sebagai ibu rumah tangga, kan repot. Nah, ada orang yang hidupnya hanya untuk karir, kerja pekerjaan, tapi tidak pernah pikirkan kondisi kerohaniannya, tidak pernah pikirkan kondisi jiwanya. Itu pun yang hidupnya hanya untuk karir, itu pun sia-sia. Jadi dia menjadi budak dari pekerjaannya. Kemudian Salomo juga mencoba pengetahuan. Dikatakan di ayat yang ke-12, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang telah dilakukan orang, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Jadi ia mencoba dengan mengejar hikmat, pengetahuan. Nah, hikmat tidak memuaskan, tentu hikmat di bawah matahari, bukan hikmatnya dapat dari firman Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan, dia mau belajar jadi orang pintar, baca banyak buku, dia mengerti bagaimana alam bekerja, dia mengerti tentang siklus angin, siklus air, dia mengerti tentang botani, dia bisa mengubah sajak dari pohon aras Lebanon sampai dengan hisop, sampai dengan lumut, dia bisa membuat sajak-sajak, dia mempelajari zoologi tentang binatang-binatang, kita membaca dalam Amsal, dia memperhatikan semut, singa, cicak, dan macam-macam. Nah, tetapi pengetahuan itu tidak memuaskan, tidak memuaskan dia. Tapi memang dikatakan ayat 13, aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, lebih baik pintar daripada bodoh, tentu lebih baik berhikmat daripada bodoh. Namun ia juga menyadari bahwa itu pun sia-sia. Orang berhikmat, pintar, atau jenius sekalipun sama-sama bisa sakit, sama-sama mengalami kesusahan. Mungkin saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang pernah dengar kisah hidupnya Nikola Tesla. Nikola Tesla itu dia yang menemukan listrik, CDC. Jadi dia adalah kompetitornya Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Anda tahu bagaimana Nikola, jelas bukan orang bodoh, orang pintar, kompetitornya Thomas Alva Edison. Anda tahu bagaimana Nikola Tesla berakhir, mengakhiri hidupnya. Dia stres, dia kehilangan orang yang terkasih. Akhirnya dalam sebuah kamar hotel atau kamar kontrakan di mana dia tinggal sendiri, dia gantung diri, bunuh diri, mati mengenaskan. Oleh karena itulah Salomo menyimpulkan kepintaran, pengetahuan itu tidak bisa membuat hidup seseorang bernilai, berarti, tidak bisa membuat dia puas.
bahagia, itu pun sia-sia ya, kata Salomo. Tapi bagaimanapun jadi pintar tentu lebih baik daripada jadi bodoh. Nah, di sini Salomo sedang menggiring para pembacanya, pembaca kitab pengkhotbah, untuk bertanya, kalau begitu apa solusinya Salomo? Apa yang memuaskan? Jadi tidak ada jalan lain ya. PB memberitahu pada kita jawabannya. Apa profitnya? Apa untungnya? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Hanya sampai seseorang mengenal Kristus, mengenal Tuhan yang benar, mengenal apa yang sudah dia kerjakan di dalam hidup kita, mengenal bagaimana dia menyelamatkan kita dari penghukuman dosa dalam neraka, itu dengan kematiannya di atas kayu salib yang menanggung seluruh dosa kita. Maka pada waktu itulah dia baru mengetahui ya, arti hidupnya. Dia sangat berarti di mata Tuhan. Dan sekarang dia hidup, dia yang seharusnya dihukum, tapi Yesus yang dihukum menggantikan dia dihukum. Sekarang dia hidup menggantikan Kristus hidup. Baru ya, hanya ketika seseorang sampai di poin itulah ya, dia baru mengetahui ya, tujuan atau arti nilai hidupnya. Bagiku hidup adalah Kristus. Nah, jadi di sini Salomo sedang menggiring ya para pembaca kitab pengkhotbah untuk berseru, kalau begitu apa Salomo ya, apa solusinya Salomo. Nah, mari kita lihat ya selanjutnya di ayat 14 sampai yang ke-26. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, tapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, kita lihat dalam perikop ini ya, bahwa kalau orang itu tidak diselamatkan, ya, kalau orang itu tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka orang yang hidup di bawah matahari dan ia merenungi hidup, bukannya dia acuh tidak acuh pada hidup, tapi dia merenungi hidup, dia akan frustasi terhadap dua hal. Nomor satu, dia akan frustasi dengan kematian. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, efeknya adalah kematian. Dia akan frustasi dengan kematian. Ayat 16 ya, mulai dari ayat 14 sampai 16 ya. Orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh, aku juga tahu bahwa
nasib yang sama akan timpa mereka semua. Tah orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Nah, orang yang tidak diselamatkan, entah seterkenal apapun orangnya, ya, dia tidak akan punya legasi. Ya. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Ya. Dia tidak akan punya legasi. Semuanya akan ya, hangus, ya, terbakar dalam api. Orang yang tidak diselamatkan. Bahkan bagi orang percaya pun, ketika dia mengisi hidupnya dengan hal-hal yang tidak bernilai dalam dunia ini, ya, yang tidak ada nilai kekekalannya, nanti kelak dalam pengadilan bema Kristus sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ketiga, ya, ayat 12 sampai 15, itu pun juga akan terbakar akan terbakar dengan api. Ya. Tapi ia sendiri selamat, tapi selamat seperti dari dalam api. Ya. Nah, jadi memang ya semua orang akan meninggal, ya, tapi tidak sama. Ya. Ada yang meninggal untuk dibangkitkan menuju hidup yang kekal. Ada yang meninggal untuk dibangkitkan menuju penghukuman yang kekal. Nah, Anda yang mana? Ya. Bagi orang yang sudah diselamatkan, Alkitab menyebut kematian itu dengan kata ya, dengan istilah tidur. Karena ya hanya untuk sesaat saja ya. Tubuh jasmaninya tidur, tapi nanti tubuh jasmani akan dibangkitkan. Tapi sebenarnya jiwa dan rohnya akan langsung pergi ke satu dari dua tempat yang kekal. Nah, kita baca di ayat yang 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Jadi frustasi pertama adalah kematian. Nah, frustasi kedua di ayat yang 18. Ini adalah ahli waris. Ya. Jadi semua yang ia miliki setelah ia meninggal akan jadi milik orang lain. Ya, saya selalu ingat dengan cerita pasangan suami istri, ya, pedagang, ya, orang Chinese. Ya. Kita sebutlah namanya Ko Ko Anyo, ya, Ko Anyo dengan istrinya ya Cik Nyo ya. Jadi mereka misalnya orang Chinese kan hidup irit ya, pelit ya, dagang ya, simpan uang sebaiknya sebanyak-banyaknya, seirit-iritnya ya. Nah, jadi si Cik Nyo ini ya, Cik Nyo ini begitu irit ya, kemudian begitu pelit ya, sehingga para ya, pembantu perempuannya kadang suka ngedumel, wah ini pelit sekali, ya, iri sekali. Nah, suatu ketika Cinyo ya jatuh sakit cukup parah, akhirnya meninggal. Dan ya Konyo akhirnya kan sudah tidak ada teman nih, ya selama ini dibantuin oleh pembantu istrinya. Akhirnya lama-lama jatuh hati dengan pembantu istrinya. Akhirnya pembantu istrinya itu dinikahinya. Ya, jadi istrinya yang baru. Nah, kemudian akhirnya saya ingat ya, pembantunya itu akhirnya baru dia, untung dulu Cinyo irit-irit ya, hemat-hemat luar biasa. Sekarang saya tahu buat siapa dia dulu tabung-tabung, irit-irit, hemat-hemat. Nyata itu untuk saya ya, buat saya nikmatin ya, karena dia jadi istri barunya. Nah, proses yang pertama kematian, proses yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris. Semua yang kita miliki, semua yang Salomo miliki, semua yang seseorang miliki, toh setelah dia meninggal itu akan menjadi milik orang lain. Ya. Dan menjadi milik orang lain dikatakan oleh Salomo, ya di ayat 21 itu, ya, ia harus meninggalkan bagiannya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ya. Ya, ditinggalkan kepada orang lain nggak perlu capek-capek sudah dapat itu. Ya. Kemudian di ayat 19 ya, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh ya. Saya tinggalkan ahli waris ini, saya tidak tahu apakah nanti dia akan pakai dengan berhikmat atau pakai dengan bodoh ya. Dia akan pakai dengan untuk tujuan kebaikan atau dia justru hambur-hamburkan, dia foya-foyakan ya. Ya, itu yang membuat frustasi ya. Jadi ya, selain kematian ahli waris ya. Ayat 20.
Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi Salomo setelah ia menjalani pengalaman-pengalaman ini, nah sekarang ia putus asa, ya, karena semuanya itu sia-sia dan membuat frustasi. Kalau begitu, apa caranya supaya tidak frustasi? Ya, kita lihat, ya, cara tidak frustasi, ya, dikatakan di ayat yang ke-26, ya, 26 dan 20. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Pada orang yang dikenannya. Nah, bagaimana cara berkenan di hadapan Tuhan? Ya, cara berkenan di hadapan Tuhan adalah yang memberi diri diselamatkan, sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Cara berkenan di hadapan Tuhan. Amal ibadah kita, kebaikan kita, itu semua di mata Tuhan ibarat kain kotor. Itu tidak bisa menyogok Tuhan untuk membuat kita masuk surga. Ya, enggak jadi dihukum di dalam neraka akibat dosa kita, enggak. Dosa harus dihukum. Namun puji syukur kepada Tuhan karena Dia begitu mengasihi kita, Dia menanggung hukuman atas dosa kita di atas kayu salib. Dan Tuhan tuntut yang mau dosa diampuni, dia harus bertobat dan percaya, mengaminkan akan karya penebusan dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi itulah cara orang berkenan, ya, di hadapan Tuhan. Ketika dia sudah diselamatkan, maka hidupnya tidak akan frustasi. Toh, seburuk apapun hidupnya, ya, miskin, mungkin dihina, tapi toh ujung-ujungnya kalau dia sudah diselamatkan, dia akan masuk surga, ya. Dia akan bersama dengan Tuhan, ya, selama-lamanya. Dia akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kemudian cara tidak frustasi yang kedua dikatakan di ayat 24, ya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi agar kita tidak frustasi, ya, caranya adalah setelah kita diselamatkan, kita mengucap syukur, ya. Hidup penuh dengan mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal yang kita anggap itu kecil, ya, sepele, ya, hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam hidup kita. Nah, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya, ya. Masih ada makanan, ya, kita masih bisa makan, bisa minum, masih ada makan, masih ada pakaian, kita tidak telanjang, masih ada tempat berteduh, ya. Mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil, ya. Ada istri, ada suami yang setia mendampingi, ada Tuhan anugerahkan anak-anak yang membuat hidup kita jadi lebih ramai, ya. Masih ada pekerjaan, masih ada keluarga yang peduli dengan saya, ya. Ya, mengucap syukur untuk hal-hal kecil yang mungkin Anda sering abaikan, mungkin orang tidak nilai, ya. Tapi hal-hal yang kecil itu yang justru ya, membuat hidup kita, ya, terasa komplit, gitu. Oke. Itu Pengkhotbah 2, ya, ayat 14 sampai yang ke-26. Oke. Oke, nah. Jadi selanjutnya adalah pasang ketiga ayat 1 sampai yang ke-15, ya. Nah, tapi ini panjang, mungkin kita akan selesaikan sampai di pasal 2 ini. Kita akan lanjutkan nanti pasal 3 dan selanjutnya dalam pertemuan yang selanjutnya, ya, pertemuan berikutnya, ya. Karena tinggal 15 menit lagi. Oke. Baik, kalau begitu kelas kita, ya, sampai di sini. Kalau Anda punya pertanyaan silakan kirimkan di grup WA kita. Kita, ya, tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk catatan firman-Mu, kitab Pengkhotbah Tuhan yang mengajar pada kami untuk mengeksplor kehidupan ini, untuk mencari nilai yang sesungguhnya, arti yang sesungguhnya hidup kami. Tuhan, kami tidak ingin hidup kami sia-sia dalam dunia ini. Mohon Tuhan berikan pengertian pada kami semua agar kami berhikmat dalam memakai hidup kami
agar hidup kami punya nilai dan tidak sia-sia dalam hidup kami di dunia yang sementara ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami berdoa, minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.